Ya ini lagi, ya ini udah di record. Mm-mm. Ada yang Tunggu 5 menit lagi ya Pak. siswanya berapa Ibu yang masuk ini? Sama seperti pekan lalu Pak, saya pakai 32. Oh, Tidak saya rubah karena untuk PTK kan Pak. iya. Mic-nya ke mute Bu, ke klik. Oh iya, Pak Oki sama Pak Oki sudah saya jadikan co-host juga ya. Nanti Bu Fadiah juga. Jadi nanti ketika breakout bisa keliling juga nanti. Oh iya. Oke, Bu Roslina, siap.
Ya, anak-anak, kita mulai. Tolong kameranya di on cam semua ya. Tolong kameranya dibuka semua. Oke, Widayanti, Raflesia, Fitri Nuraini belum buka kamera. Oke, saya izin mulai ya Pak Oki dan Bu Fadia. Sudah 7.30. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bertemu lagi ya anak-anak dalam pembelajaran fisika pekan ini. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini ya, agar kegiatan kita lancar, kita mulai dulu dengan doa. Ibu minta Andi untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Andi, Ibu persilahkan. Ya, masih mute itu Andi, suaranya dibuka dulu speakernya. Mic-nya hidupin, Dik. Acara kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Ya, selesai ya. Andi ini mungkin sinyalnya susah ya. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan lancar kegiatan kita ya. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Ya, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kalian tetap semangat ya, tetap belajarnya giat ya, meskipun kita masih daring ya. Semoga kalian tidak kendur semangatnya ya. Jadi semoga tetap semangat meskipun tetap daring. Mudah-mudahan kita segera tatap muka ya anak-anak. Selanjutnya, Ibu cek daftar hadir ya. Seperti biasa kalian sudah ngisi daftar hadir di Google Classroom anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Udah. Cek dulu ini. Aman, Bu. Ada 5 siswa lagi yang belum mengisi ya. Segera diisi ini. Ya. Lihat dulu 5 orang ini yang belum ya. Oh, ada 3. Anissa Nurfadila. Anissa izin tadi sama Ibu, dia sudah WA. Sefira sama Safira belum isi daftar hadir ya. Silahkan langsung diisi. Kalau di Zoom ini sudah hadir semua Ibu lihat. Oke, selanjutnya ya. Minggu lalu ya, kalian sudah belajar tentang suhu ya anak-anak. Kalian masih ingat ketika kalian melakukan pengukuran menggunakan termometer, ya cairan di dalam termometer itu bergerak naik dan turun ya, tergantung jenis zatnya yang kita ukur kemarin. Jadi ada yang ketika mengukur zat dia naik, kemudian ada yang mengukur zat dia turun ketika mengukur menggunakan termometer itu. Kira-kira itu kenapa? Ada yang masih ingat? Kenapa cairannya itu naik, turun? Ada yang bisa jawab? Kalau mau jawab, tolong speakernya dinyalain ya, jangan lupa. Iya, Bu. Ya, kenapa kira-kira? Izin menjawab, Bu. Ya, silahkan. Karena cairan tersebut mengikuti suhu suatu cairan atau benda yang sedang diukur. Kalau jika dia panas, cairan tersebut akan meningkat. Jika dia suhunya benda tersebut dingin dan akan turun ke bawah. Oh iya ya, jadi tergantung suhunya ya Imam ya. Jadi Iya. kalau panas cairannya bergerak naik, kalau suhunya turun cairan di dalam termometernya bergerak turun ya. Oke, selanjutnya Ibu akan share screen ya.
Ibu tanya dulu ya. Kalian, ya, tunggu dulu ya ini share screen-nya. Sudah tampil anak-anak? Belum, Bu. Udah, Bu. Belum. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Sudah. Bu. Sudah ya. Oke, sekarang Ibu mau menampilkan ini. Ya. Nah, sekarang lihat gambar ini ya. Ini ada gambar kabel listrik ya. Nah, kabel listrik ini anak-anak, kalau siang hari itu kabelnya melengkung. Sedangkan kalau malam hari itu kabelnya lurus. Ada yang tahu kenapa? Izin Bu menjawab. Ya, silahkan. Karena kalau siang hari kan panas, nah kalau malam hari itu dingin. Jadi karena panasnya itu kabel listrik sama besi relnya tuh memanjang, Bu. Oh ya, karena panas ya, karena siang hari panas ya. Oke, Fitri sudah menyinggung masalah rel ya. Oke, sama ya. Ini rel ini anak-anak ada celah ini ya. Bisa kalian lihat ya, ini ada celah. Ketika siang hari, nah rel ini dia celahnya menyempit ya, celahnya menyempit, menyatu relnya, kemudian relnya itu terlihat melengkung ya. Seperti yang dijelaskan Fitri tadi ya, sama seperti kabel listrik itu karena siang hari cuacanya panas ya, jadi karena panas ya. Oke, selanjutnya. Nah, beberapa peristiwa itu ya itu berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Jadi hari ini itu kita akan belajar tentang pemuaian ya. Jadi kita akan belajar tentang pemuaian. Ibu sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita dan kegiatan yang apa yang akan kita lakukan hari ini ya. Jadi hari ini kalian akan menganalisis pengertian pemuaian ya. Dengan mengamati dan melakukan percobaan ya, jadi mengamati beberapa peristiwa dan melakukan percobaan. Kemudian nanti kalian akan melakukan pengukuran ya dan menyajikan hasil pengukuran menggunakan aplikasi Android ya, virtual laboratorium. Kemudian nanti kalian literasi dan diskusi bersama kawan-kawannya untuk menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi pemuaian panjang ya, pemuaian zat padat, pemuaian zat cair dan gas ya. Nah, kemudian kalian dapat menemukan nilai koefisien muai panjang zat dari masing-masing logam ya. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian hari ini selama pembelajaran ini, Ibu akan melakukan penilaian seperti biasanya ya anak-anak. Jadi ada penilaian sikap, ada penilaian keterampilan ya, dan ada penilaian pengetahuan nanti. Jadi kalian Ibu minta untuk aktif dalam pembelajaran ini ya. Jadi yang minggu lalu belum aktif, silahkan lebih aktif lagi hari ini. Nah, kemudian ada yang mau ditanyakan untuk kegiatan kita hari ini? Jelas ya? Jelas. Ya, jelas. Nah, sekarang perhatikan gambar ini ya. Perhatikan gambar ini. Nah, ini ada 5 peristiwa ya. Yang pertama, ini ada gelas pecah ya. Mungkin ada yang pernah mengalami ketika menuangkan air panas ke dalam gelas ya, gelasnya tiba-tiba pecah. Kira-kira kenapa? Izin menjawab, Bu. Ya, langsung aja kalau mau jawab ya, Nang. Nggak perlu izin, langsung aja. Karena gelas sebelumnya dingin, tiba-tiba terkena air panas, jadi dia pecah. Ya, karena mula-mula dingin, tiba-tiba kena air panas ya. Nah, kemudian setrika otomatis. Mungkin di rumahnya semua punya setrika otomatis ya. Nah, jadi ketika kita menyalakan setrika ini, lampu otomatisnya itu belum menyala.
ketika sudah panas, setrikanya itu panas sekali. Oh ya, ketika pertama dinyalakan ya, nah lampunya nyala, kemudian ketika sudah panas sekali, lampunya itu tiba-tiba mati ya. Jadi lampunya mati, itu menandakan kalau setrikanya sudah panas sekali. Nanti ketika suhunya sudah mulai agak dingin, dia hidup lagi. Ada yang mau menjelaskan kenapa kira-kira? Untuk setrika otomatis ini anak-anak? Ada yang mau menjelaskan? Karena sudah panas, Bu. Ya, karena panas ya. Jadi ketika panas dia mati ya. Oke. Kemudian pada termometer. Nah, termometer ini sama tadi di awal ya, sudah Ibu katakan, kemudian sudah kalian jelaskan juga tadi Imam yang jawab ya. Jadi ketika mengukur menggunakan termometer, kalau dicelupkan ke air yang panas, cairan di dalam termometernya naik. Ketika dicelupkan ke air dingin, cairan di dalam termometernya turun. Nah, sekarang kaca. Nah, kaca ini bingkainya ini dibuat renggang. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Karena agar ketika terkena panas, kacanya tidak pecah, Bu. Ya, Zulfa ya. Jadi karena kalau kena panas biar kacanya nggak pecah ya Zulfa. Terima kasih. Kemudian untuk balon udara ya, balon udara ini Ibu mau setelkan video ya. Coba dilihat dulu videonya. Kalau tidak nyala, kalau tidak ada suaranya kasih tahu ya Nak biar Ibu perbaiki. Terdengar suaranya? Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Nggak ada ya? Nggak ada, Bu. Oke. Iya, Bu. Bentar Nggak ada, Bu. ya. Ibu share videonya dulu. Satu. Sabar ya, ditunggu ya. Terlihat? Ada suaranya tapi nggak ada videonya, Bu. Ada suara, nggak ada gambar ya? Iya. Bentar, ini mouse Ibu agak mouse-nya agak lari-lari.
Oke ya, kira-kira seperti itu. Ada yang tahu kenapa balon udaranya bisa terbang dari video itu, anak-anak? Ada yang tahu? Noval masih di unmute itu diklik dulu. Ya, Bu. Ya, Maaf, Bu. Noval. Karena ini, Bu, karena balon udara menjadi panas setelah adanya pembakaran, Bu. Oh iya, karena balon udaranya menjadi panas setelah adanya pembakaran ya. Oke. Nah, sekarang dari beberapa peristiwa tadi ya, dari gelas yang pecah, kemudian lampu strika otomatis yang mati, kemudian kaca jendela, cairan dalam termometer, dan balon udara, ada yang mau menyampaikan tanggapan nggak? Dari semua peristiwa itu. Ya, silahkan. Dari kelima peristiwa semuanya dapat terjadi karena adanya panas. Mula-mula semua benda tidak kena panas. Saat adanya panas, suhunya berubah. Jadi semua peristiwa tersebut dapat terjadi karena perubahan menjadi lebih panas dari suhu awal. Oh ya, oke, terima kasih ya, Nisa. Jadi menurut Nisa itu karena adanya perubahan suhu menjadi lebih panas dari suhu mula-mula ya. Oke, itu kita simpan ya, nanti kita lihat betul nggak dari semua jawaban-jawaban tadi ya. Jawaban tadi rata-rata itu karena panas semua, jadi dia bendanya berubah ya. Nah sekarang Ibu sudah bagikan LKPD ya di Google Classroom. Ibu sudah bagikan LKPD. Sudah di-print semua LKPD-nya? Sudah, Bu. Udah, Bu. Sudah, ya. Udah, Bu. Nah, di LKPD itu nanti kalian akan melakukan percobaan ya. Nah, melakukan percobaan pemuaian logam ya pada aplikasi yang sudah terinstall di HP kalian. Jadi kita kemarin juga sudah menginstal aplikasi pemuaian logam dari Rumah Belajar di HP kalian ya. Aplikasinya seperti ini. Nah ya, ini aplikasinya seperti ini ya. Sudah bisa semua menggunakan? Udah, Bu. Sudah ya. Ya, Bu. Nah, sekarang boleh buka aplikasinya di HP. Sembari Ibu putarkan video tutorialnya ya. Siapa tahu masih ada yang lupa cara makainya. Sembari kalian buka di HP-nya masing-masing ya. Buka di HP kalian masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan ditayangkan tutorial percobaan pemuaian pada logam menggunakan aplikasi virtual laboratorium. Seperti yang sudah kalian lihat, tampilan pada layar seperti ini ketika kalian sudah mengklik aplikasi pemuaian pada logam pada virtual laboratorium ya. Nah, langkah pertama sebelum melakukan percobaan, lihat di bagian sebelah kanan ini ada pilihan ya. Di sini kita pilih dulu jenis-jenis logamnya, panjang mula-mula dan suhu akhir yang kita inginkan. Yang pertama, kalian pilih dulu logamnya kuningan, kemudian panjang mula-mula 100 cm, kemudian aluminium, panjang mula-mula 100 cm, kemudian besi, panjang mula-mula juga 100 cm. Selanjutnya, pilih suhu akhir yang diinginkan. Nah, kita akan mengubah untuk percobaan 1 dan percobaan 2, kita akan mengubah nilai suhu akhirnya. Yang pertama, kita pilih nilai suhu akhirnya 100 derajat Celcius. Setelah itu, kita nyalakan alatnya ya. Lihat di sebelah kiri ini bagian alat.
Klik yang ada tulisan spiritus ya, diklik untuk menyalakan api. Ketika diklik tulisan spiritus, api akan menyala seperti yang kalian lihat ya. Tunggu sampai hasil percobaannya keluar. Setelah hasil percobaannya keluar, catatlah hasil percobaan pada tabel yang sudah disediakan di LKPD ya. Setelah itu, ulangi percobaan dengan langkah yang sama. Pilih kuningan, panjang mula-mula 100 cm, kemudian aluminium, panjang mula-mula juga 100 cm, kemudian besi, dan panjang mula-mula juga 100 cm. Nah, dan Waduh. ya, maaf ya anak-anak, Ibu terpental tadi sinyalnya mungkin
agak lemah ini. Suara Ibu sudah terdengar kembali? Dengar, Bu. Ya, Bu. Ya. Sudah, Bu. Ya, alhamdulillah ya. Oke, tadi sudah Ibu tampilkan video tutorialnya. Jadi kalian silahkan lakukan percobaan ya di LKPD-nya itu sesuai LKPD. Kemudian sekarang kalian masuk ke room itu ya, room kelompoknya masing-masing ya. Jadi sembari percobaan masing-masing menggunakan HP-nya masing-masing. Kemudian kalian sembari diskusi ya, sembari literasi dan diskusi, ikuti petunjuk yang ada di LKPD sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ibu persilahkan untuk masuk di kelompoknya masing-masing. Ya. Ya, Bu. Nah, si kelompok berapa ya? Ya, sudah bisa? Anak-anak? Silakan masuk di ya, oke, sudah masuk ini. Ibu lihat. Ya, itu yang belum masuk. Masih ada yang belum masuk ya? Silahkan diskusi ya.
Ya, sudah balik ke room utama ya. Sudah selesai diskusinya, Nana? Sudah, Bu. Sudah, ya. Sudah, Bu. Ya, alhamdulillah. Tadi Ibu keliling-keliling ya ke room-room kalian. Ada beberapa kelompok yang aktif, ada juga yang masih belum aktif ya. Masih ada yang malu-malu ya, nggak apa-apa. Kita masih belajar ya. Oke, selanjutnya kalian sudah memperoleh data ya, hasil percobaan, kemudian sudah ditulis di LKPD, kemudian sudah diskusi dan literasi juga. Sekarang Ibu tampilkan dulu LKPD-nya ya. Hikmalia itu di anu dulu nak, masuk kayaknya suaranya. Ya, sabar ya, ditunggu. Ini Ibu share screen sudah terlihat? Sudah terlihat, Sudah, Bu. Ya, sudah. Nah, kalian sudah pegang semua LKPD-nya ya? Iya, Bu. Ya, sudah pegang semua. Kemudian untuk rumusan masalah, tidak ada masalah? Tidak, Bu. Tidak ya. Tidak, Bu. Data hasil percobaan, untuk data hasil percobaan sudah dapat semua? Dapat, Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, nah ini tadi literasi dan diskusinya ya, tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pemuaian. Sudah semua ini, Nak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, sekarang menganalisis data ini. Untuk menganalisis data, pengertian pemuaian, faktor-faktor yang menyebabkan pemuaian. Ada kesulitan untuk menganalisis data? Tidak, Bu. Sudah. Tidak, Bu. Alhamdulillah berarti ya. Kemudian menghitung ini untuk membuktikan nilai koefisien muai panjangnya. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Hebat ya. Untuk kesimpulannya? Sudah. Sudah? Sudah, Bu. Sudah. Oke, sudah semua ya. Berarti kalau sudah semua, kita bisa presentasi ya. Kalau gitu kita bisa presentasi. Siapa yang mau presentasi? Siapa yang siap presentasi? Nggak perlu Ibu tunjuk, yang berani siap presentasi siapa? Saya, Bu. Oh ya, silahkan Rafflesia. Bisa share screen, Nak? Bisa, Bu. Ya, coba. Yuk. Sudah muncul belum, Bu? Sudah muncul. Bisa di zoom sedikit lagi, Nak. Sedikit lagi. Oke, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafflesia dari kelas 11 MIPA Fisika. Di sini saya akan mempresentasikan LKPD yang telah saya kerjakan. Tanggapan mengenai gambar-gambar di atas. Rumusan masalah. Apa yang disimpulkan dari keterkaitan beberapa peristiwa pemuaian pada gambar? Jawaban sementara. Dari ilustrasi gambar, kita ketahui panas adalah faktor utama yang menyebabkan suatu benda dapat berubah. Panas yang diterima suatu benda tersebut menyebabkan benda mengalami perubahan suhu. Lalu, melakukan percobaan pada aplikasi virtual laboratorium dengan mengikuti arahan yang telah dijelaskan pada poin nomor 2. Berdasarkan hasil percobaan, pertambahan panjang untuk jenis logam aluminium yaitu 0,25, kuningan 0,19, besi 0,12.
Ketika suhu akhir diubah menjadi 200 derajat Celcius, maka pertambahan panjang delta L yaitu untuk aluminium 0,5, kuningan 0,38, dan besi 0,24. Berdasarkan literasi dan diskusi, diperoleh data sebagai berikut, seperti yang dapat kalian lihat. Ada rumus untuk menyelesaikan pemuaian luas dan juga pemuaian volume. Selanjutnya, analisis data. Pertanyaan. Dari pengamatan dan percobaan pemuaian panjang menggunakan alat machine drug pada aplikasi Android, jelaskan pengertian pemuaian. Pemuaian adalah bertambahnya ukuran suatu benda karena pengaruh perubahan suhu atau bertambahnya ukuran suatu benda karena menerima kalor. Faktor-faktor yang menyebabkan pemuaian logam yaitu panjang awal benda, koefisien muai panjang, dan perubahan suhu. Dan dari data hasil percobaan, gambarkan grafik hubungan pertambahan panjang dan perubahan suhu. Seperti pada gambar. Selanjutnya, berdasarkan data percobaan, hitunglah nilai koefisien muai panjang masing-masing logam. Apakah sama nilainya dengan hasil literasi kalian? Setelah melakukan percobaan, dan kita akan mencari nilai untuk koefisien dari aluminium dengan menggunakan rumus alfa sama dengan delta L per L0 dikali delta T, sama dengan alfa sama dengan 0,25 per 100 dikali 100. 0,25 per 10.000 sama dengan 0,000025. Untuk kuningan, menggunakan rumus yang sama, didapati hasil 0,000019, begitu juga dengan besi, didapati 0,000012. Hasil perhitungan menggunakan data hasil percobaan sama dengan ketetapan yang ada di buku. Mengalami pemuaian apakah zat cair dan gas? Jelaskan. Zat cair dan gas sama-sama mengalami pemuaian volume, dikarenakan tidak memiliki bentuk yang sama sehingga tidak dapat bertambah panjang atau lebar. Dari hasil LKPD di atas dapat disimpulkan pemuaian adalah bertambahnya ukuran suatu benda karena pengaruh perubahan suhu atau bertambahnya ukuran suatu benda karena menerima kalor. Faktor yang mempengaruhi pemuaian yaitu panjang awal benda, koefisien muai atau jenis bahan, dan kenaikan suhu. Jenis-jenis pemuaian zat padat yaitu pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Jenis pemuaian zat cair dan gas yaitu hanya mengalami pemuaian volume saja. Manfaat pemuaian dalam kehidupan sehari-hari yaitu antara lain pemasangan rel kereta api, pemasangan kabel listrik, pemasangan kaca jendela, dan lampu otomatis setrika. Dan masih ada yang lain. Sekian dari presentasi saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Rafflesia ya. Hasilnya sudah bagus ya. Ada lagi yang mau menambahkan anak-anak presentasinya? Saya, Bu. Meta, ya silakan. Bisa share screen Meta? Ya masih unmute Meta. Bisa, Bu. Oke, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meta Zaskia dari kelas 11 MIPA Fisika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil LKPD diskusi kami. Yang pertama, ada menanya, bagaimana tanggapanmu mengenai gambar dan video tersebut? Rumusan masalahnya yaitu 1, mengapa balon udara dapat terbang? Kedua, mengapa pada tiap sambungan rel diberi celah? Celah tersebut melebar di malam hari dan menyempit di siang hari. Mengapa demikian? Jawaban sementara saya adalah, pertama, karena balon udara mengalami pemuaian gas saat api dinyalakan, sehingga balon udara mengembang dan dapat terbang. Yang kedua, karena besi baja digunakan untuk dapat memuai,
saat panasnya di siang hari, sehingga memanjang. Itulah sebabnya diperlukan celah di setiap sambungan rel. Lalu selanjutnya, dari hasil percobaan pada aplikasi virtual laboratorium, diperoleh data pertambahan panjang aluminium, yaitu 0,25, kuningan 0,19, besi 0,12, lalu saat suhunya diubah menjadi 200 derajat Celcius, diperoleh pertambahan panjang aluminium 0,5, kuningan 0,38, besi 0,24. Lalu selanjutnya, saat hasil literasi dan diskusi adalah data-data sebagai berikut yang dapat kalian lihat. Lalu analisis data, pertama, dari pengamatan dan percobaan pemuaian panjang menggunakan alat Musschenbroek pada aplikasi Android, jelaskan pengertian pemuaian. Pemuaian adalah bertambahnya ukuran suatu benda karena pengaruh perubahan suhu atau bertambahnya ukuran suatu benda karena menerima kalor. Yang kedua, tuliskan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pemuaian logam, yaitu panjang awal benda, koefisien muai panjang, besarnya perubahan suhu, serta jenis zat padatnya. Ketiga, dari data hasil percobaan, gambarkan grafik hubungan pertambahan panjang dengan perubahan suhu. Grafiknya adalah pada gambar berikut. Lalu yang keempat, berdasarkan data percobaan, hitunglah nilai koefisien muai panjang masing-masing logam. Apakah sama nilainya dengan hasil literasi kalian? Setelah dilakukan perhitungan, hasilnya sama dengan hasil literasi. Lalu yang kelima, mengalami pemuaian apakah zat, cair, dan gas, jelaskan. Pemuaian volume, yaitu pertambahan ukuran benda karena menerima kalor, dan terjadi pada benda yang mempunyai ukuran panjang, lebar, dan tebal. Dari pertanyaan-pertanyaan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, yaitu pengertian pemuaian adalah bertambahnya ukuran suatu benda karena pengaruh perubahan suhu, atau bertambahnya ukuran suatu benda karena menerima kalor. Terus, faktor-faktor yang menyebabkan pemuaian logam, yaitu panjang awal benda, koefisien muai panjang, besarnya perubahan suhu, serta jenis zat padatnya. Jenis pemuaian ada pemuaian panjang, luas, dan pemuaian volume. Pemuaian tersebut merupakan pemuaian zat padat. Lalu pemuaian zat cair dan gas itu termasuk pemuaian volume. Manfaat pemuaian dalam kehidupan sehari-hari adalah pertama, pembuatan celah pada rel kereta. Yang kedua, dapat menerbangkan balon udara. Yang ketiga, penggunaan bimetal pada setrika listrik dan termometer. Nah, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Meta ya. Hasilnya sudah bagus-bagus ya. Oke, untuk selanjutnya ya cukup 2 aja sepertinya presentasi ya. Ibu perhatikan hasilnya sudah bagus-bagus semua anak-anak. Ibu lanjut dengan memberikan kalian review atau penguatan ya berdasarkan hasil LKPD, literasi dan diskusi kalian ya agar kalian lebih paham ya. Oke, sekarang Ibu share screen ya. Udah nampak anak-anak? Belum, Bu. Belum. Belum, Bu. Belum, Bu. Siapa yang nyanyi? Ya, sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, oke, kita review ya. Pemuaian ya tadi Ibu perhatikan dari presentasinya ya sudah betul ya. Jadi pemuaian itu adalah bertambahnya ukuran suatu benda karena pengaruh perubahan suhu atau bertambahnya ukuran suatu benda karena menerima kalor. Jadi
pada peristiwa-peristiwa di awal tadi itu semuanya mengalami perubahan suhu ya. Jadi mula-mula suhunya rendah, ketika dipanaskan artinya ketika suhunya meningkat, maka ukuran bendanya bertambah, atau ketika dia diberi kalor maka ukuran bendanya bertambah. Itu pemuaian ya. Jadi sudah betul kalian. Kemudian selanjutnya ya, pemuaian itu terjadi pada 3 zat ya, pemuaian pada zat padat, pemuaian pada zat cair, dan pemuaian pada gas ya. Zat padat tadi seperti pada kabel listrik, pada rel ya, pada kaca jendela. Kemudian zat cair tadi pada cairan di dalam termometer ya, kemudian pada gas itu tadi contohnya pada balon udara ya. Nah, pemuaian zat padat itu seperti yang kalian hasilkan tadi dari literasi dan diskusi, ada pemuaian panjang, ada pemuaian luas, dan pemuaian volume. Jadi pemuaian zat padat mengalami pemuaian panjang, luas, dan volume ya. Nah, kemudian untuk pemuaian panjang ya, untuk pemuaian panjang anak-anak. Nah, jadi mula-mula kan besi, logam ya, logam bisa apa aja, bisa besi, bisa kuningan, bisa aluminium, itu memiliki panjang mula-mula ya, seperti yang pada percobaan kalian tadi. Nah, kemudian kalian panaskan ya, jadi suhunya berubah ya, jadi ada faktor perubahan suhu ya. Nah, setelah dipanaskan, setelah suhunya berubah, maka panjang logamnya itu bertambah sebesar delta L. Ya, sebesar delta L. Nah, seperti ini. Nah, jadi di percobaan tadi juga kan ada 3 jenis logam ya. Jadi ada aluminium, ada kuningan, dan ada besi. Ketiga jenis logam itu juga mengalami pertambahan panjang yang nilainya berbeda-beda ya. Jadi artinya pertambahan panjang ini selain dipengaruhi oleh perubahan suhu, juga dipengaruhi oleh jenis logamnya ya. Jadi semakin besar koefisien jenis logamnya, maka pertambahannya juga akan semakin besar seperti hasil percobaan kalian tadi ya. Jadi dipengaruhi juga oleh alfa. Nah, kemudian selain itu ya, delta L pertambahan panjang ini juga dipengaruhi oleh panjang mula-mula. Jadi kalau kita merubah panjang mula-mulanya ini, maka hasil pertambahan panjangnya juga berubah ya. Jadi semakin panjang mula-mulanya, maka pertambahan panjangnya juga semakin besar. Sehingga pertambahan panjang itu dapat dituliskan, itu koefisien muai panjang dikali panjang mula-mula dikali perubahan suhu. Jadi secara matematis ya, pertambahan panjang logam itu dapat dirumuskan seperti ini ya, delta L sama dengan alfa dikali L0 dikali delta T. Nah, sedangkan panjang setelah memuai atau panjang setelah dipanaskan ya, itu sama dengan L0 ini adalah panjang mula-mula ditambah dengan pertambahan panjangnya ya. Jadi perubahan suhu itu suhu akhir dikurang suhu awal ya anak-anak. Coba Ibu mau ada lagi nanti. Bentar ya. Ibu mau pakai whiteboard. Atau bisa. Sudah terlihat whiteboard-nya anak-anak? Belum, Bu. Belum, Bu. Sudah? Sekarang? Masih Belum, Bu. Masih belum, Bu. Belum, Bu. Loading. Ya, sabar, ini juga masih muter di tempat Ibu. Sudah muncul whiteboard-nya anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya. Sudah, Bu. Tadi itu
delta L itu sama dengan alfa ya. Sama dengan alfa L0 ya kali delta T ya. Sedangkan LT ya, LT nanti benar tulisan Ibu di sini ya. Kelihatan nggak? Jelas nggak? L0 ditambah delta L. Nah, jadi sama dengan ini L0. Nah, delta L-nya ini kita ubah ya jadi alfa L0 dikali delta kali dikali L0 alfa delta T. Nah, jadi ini maksudnya nah, jadi nanti di sini L0-nya bisa keluar ya. L0-nya bisa keluar, nggak mau dia ini. Susah ini. Sudah, kita balik aja. Jadi L0-nya ini nanti bisa keluar, jadi rumusnya jadi bisa jadi LT sama dengan L0 dikali 1 plus alfa delta T. Seperti itu ya anak-anak. Oke, kita lanjut ya. Ibu lanjut ke PPT aja. Ya. Nah, sekarang pemuaian luas ya. Pemuaian luas ini sama ya, sebenarnya sama dengan pemuaian panjang tadi, rumusnya sama, hanya L-nya diganti dengan A ya. Jadi yang tadinya delta L jadi delta A, kemudian yang LT jadi AT ya. Nah, sedangkan koefisien muai panjangnya jadi koefisien muai luas di sini. Nah, ini beta ini koefisien muai luas dan nilainya itu 2 kali alfa ya, 2 kali koefisien muai panjang. Kemudian untuk pemuaian volume ya, pemuaian volume juga sama ya. Jadi delta A-nya diganti jadi delta V, kemudian AT jadi VT ya. Kemudian bedanya di koefisien muai volume. Jadi gamma ya, gamma itu koefisien muai volume itu nilainya 3 kali alfa atau 3 kali koefisien muai panjangnya ya. Nah, kemudian pemuaian zat cair dan gas ya. Zat cair dan gas itu hanya mengalami muai volume saja ya, tidak mengalami muai panjang, tidak mengalami muai luas. Nah, kemudian untuk koefisien muai volume ya, pada gas itu nilainya 1/273 ya. Jadi kalau tadi kan muai volume itu kan 3 kali alfa. Nah, tapi kalau untuk muai gas ini pengecualian, koefisien muai volumenya nilainya 1/273 ya, anak-anak. Ada yang mau ditanyakan anak-anak? Jelas, Bu. Jelas. Oke, sekarang kita ke contoh soal ya. Ini ada contoh soal. Pada suhu 30 derajat Celcius, sebuah plat besi luasnya 10 meter persegi. Berarti ini mulai luas kalau sudah ada luas. Apabila suhunya dinaikkan menjadi 90 derajat Celcius, nah berarti T2 90, T1 30, dan koefisien muai panjang besi ada nilainya ya 0,000012 atau biasanya 1,2 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius ya. Untuk memudahkan perkalian, saran Ibu bilangan desimal ini kalian ubah ya jadi notasi ilmiah biar nggak susah mengalikannya. Nah, hanya ini kan koefisien muai panjang, sedangkan ini luas, berarti nanti dihitung dulu koefisien muai luasnya. Tentukan luas plat tersebut. Nah, ini penyelesaiannya ya.
Nah, diketahui A0-nya 10 meter persegi, kemudian T1, T2 perubahan suhunya jadi 90 dikurang 30 ya 60 derajat Celcius. Nah, beta, ini betanya itu 2 kali alfa ya. Jadi dimasukkan ke rumus. Nah, ini. Nah, jadi rumus yang tadi Ibu pakai whiteboard itu Ibu mau jadikan seperti ini anak-anak. Seperti yang AT ini. AT sama dengan A0-nya di depan dikali 1 plus beta kali delta T. Boleh juga kalian hitung dulu delta A-nya, nanti hasilnya dijumlahkan dengan A0 boleh, atau langsung seperti ini ya. Ini hasilnya jadi 10,0144 meter persegi. Ada yang mau ditanyakan untuk contoh soal? Paham? Paham, Bu. Oke, Paham, kalau Bu. paham, lanjut ke latihan. Silahkan dikerjakan ini, Ibu kasih waktu. 1 menit selesai lah. Yuk, silahkan dikerjakan. Perhatikan kata-katanya ya, adakah cairan yang tumpah jika dipanaskan? Jelaskan. Akan dihitung. Ada yang sudah? Kalau ada yang sudah, langsung aja. Sebentar, Bu. Sudah, Bu. Sudah? Imam ya, mau share screen Imam jawabannya? Ya, Bu. Ya, oke. Ibu stop dulu yang punya Ibu ya. Oke, silakan Mam. Ya, silakan yang lain perhatikan hasil pekerjaan kawannya Imam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari latihan yang ada di PowerPoint. Ya, seperti yang ada di layar, soalnya terdapat yaitu pada suhu 20 derajat Celcius, sebuah botol berisi penuh cairan yang volumenya 500 cc. Jika koefisien muai volume botol dan cairan berturut-turut 0,0004 per derajat Celcius dan 0,0004 per derajat Celcius, adakah cairan yang tumpah jika dipanaskan sampai 70 derajat Celcius? Jelaskan. Ya, pertama diketahui yaitu suhu awalnya 20 derajat Celcius. Dan untuk volume B dan volume A yaitu sama 500 cc. Dan untuk koefisien muai volume botol yang B yaitu 0,0004 per derajat Celcius dan koefisien muai yang A yaitu 0,004 per derajat Celcius. Dan suhu akhirnya yaitu 70 derajat Celcius. Yang ditanyakan apa? Dan yang ditanyakan pada soal tersebut yaitu volume yang tumpah. Dan kita yang paling pertama yaitu mencari pertambahan suhu, yaitu delta T sama dengan suhu akhir dikurangi suhu awal, yaitu 70 derajat Celcius dikurangi 20 derajat Celcius. Dan akhir pertambahan suhunya sama dengan yaitu 50 derajat Celcius. Dan kita lanjutkan yaitu mencari pertambahan volume yang B terlebih dahulu, yaitu 0,0004 per derajat Celcius, yaitu 500 cc dibagi dengan 50 derajat Celcius, dan hasilnya 1 cc, dan untuk volume A yaitu 500 cc dibagikan dengan 50 derajat Celcius, dan akhirnya yaitu 10 cc. Dan untuk yang terakhir yaitu mencari volume tumpah. Volume tumpah yaitu pertambahan volume B dikurangi dengan pertambahan volume A dikurangi dengan pertambahan volume B. Dan volume tumpah hasilnya yaitu 10 cc dikurangi dengan 1 cc. Dan volume tumpah adalah 9 cc. Jawaban dari latihan yang ada di PowerPoint adalah 9 cc. Terima kasih, Bu. Ya. Ya, Ibu, kita cek ya. Kita cek 9 cc tadi ya, Imam? Iya, Bu. Kita cek.
Ya, ini kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Ya, 9 cc, betul ya. Jadi pakai rumus yang pertambahan volume ya, pakai pertambahan volume tuh gamma dikali V0 dikali delta T ya. Jadi koefisien muai volumenya dikali dengan volume mula-mula dikali perubahan suhu. Jadi hasilnya 9 cc. Jadi ada cairan yang tumpah setelah dipanaskan karena pertambahan volume airnya lebih besar daripada pertambahan volume botol. Oke, sampai situ ada yang mau ditanyakan anak-anak? Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Alhamdulillah kalau paham ya. Kalau gitu, Ibu ingatkan lagi LKPD-nya tolong difoto atau di-scan ya, pakai scanner boleh atau difoto. Kemudian kumpul di Google Classroom ya di bagian LKPD seperti biasanya ya, Nana, biar nanti Ibu nilai di sana ya. Ya, Kemudian sekarang kita menyimpulkan. Ya, ada yang mau menyimpulkan anak-anak? Siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Ya, silahkan, Nak. Melinda, oke, silahkan Melinda. Kesimpulannya adalah pemuaian adalah bertambahnya ukuran suatu benda karena pengaruh perubahan suhu atau bertambahnya ukuran suatu benda karena menerima kalor. Oke. Ada lain? Ada yang lain selain Melinda? Ya. Cukup ya. Oke, jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini itu yang pertama adalah pengertian pemuaian ya, sama yang dikatakan Melinda tadi. Pemuaian itu adalah bertambahnya ukuran suatu benda karena pengaruh perubahan suhu atau bertambahnya ukuran suatu benda karena menerima kalor ya. Kemudian yang kedua, pemuaian terjadi pada 3 zat, yaitu pemuaian pada zat padat, pada zat cair, dan pada gas. Pemuaian pada zat padat itu mengalami pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume ya. Kemudian sedangkan pada zat cair dan gas hanya mengalami muai volume saja ya. Nah, ini lagi pemanfaatan pemuaian dalam kehidupan sehari-hari ya, seperti yang tadi sudah ditampilkan di awal-awal ya, pemasangan rel kereta api, pemasangan jembatan, pemasangan kabel listrik, pemasangan kaca jendela, dan pemasangan lampu otomatis pada setrika listrik. Itu semuanya menggunakan prinsip pemuaian ya anak-anak. Oke, itu kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih pada anak-anak yang sudah aktif dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini. Kemudian untuk anak-anak yang belum aktif, semoga pada pertemuan selanjutnya kalian lebih aktif lagi ya. Tadi Ibu sudah pantau kegiatan diskusinya, ada beberapa kelompok yang aktif sekali dan ada yang masih belum aktif. Semoga nanti di pertemuan selanjutnya bisa lebih aktif lagi kelompok yang belum aktif ya. Kemudian yang belum berani menjawab, semoga di pertemuan selanjutnya punya keberanian untuk menyampaikan pendapat ya. Nah, kemudian untuk tes ya, dalam kegiatan pembelajaran ini dari awal tadi sampai akhir Ibu sudah menilai sikap kalian ya, kemudian keterampilan kalian juga ya, tadi dalam menyelesaikan LKPD ya, dalam diskusi, kemudian nanti LKPD-nya Ibu nilai juga, itu masuk ke dalam nilai keterampilan. Nah, untuk tes pengetahuannya sama seperti biasanya nanti Ibu berikan setelah kegiatan pembelajaran ini anak-anak. Di Google Classroom silahkan dicek di tes pengetahuannya, kerjakan soal PG dan esainya, itu ada waktunya juga ya, paling lambat jam 3 sore, jadi kalau lebih dari jam 3 sore sudah tidak bisa dibuka lagi. Jadi setelah pembelajaran silahkan dikerjakan. Nah, kemudian untuk materi ajar ya, kemarin sudah Ibu bagikan materi ajarnya, mungkin sudah kalian baca, makanya hari ini sudah lumayan ya. Jadi soal-soal di materi ajar dikerjakan sebagai latihan kalian supaya kalian terbiasa mengerjakan soal fisika untuk materi pemuaian ini ya. Nah, kemudian untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar materi kalor ya. Ibu minta kalian cari dulu tentang materi kalor di buku cetak, itu bisa dibaca atau boleh searching di Google ya. Jadi silakan pelajari materi kalor untuk pertemuan selanjutnya. Nah, untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Sebelum ditutup kita berdoa dulu. Oke, Ibu stop dulu ini share screen-nya. Silahkan pimpin doa ya. Raffi, ada Raffi? Oke, kalau nggak ada Raffi, Imam aja Mam, pimpin doa Mam.
Iya, Bu. Untuk mengakhiri pertemuan pembelajaran fisika pada hari ini, berdoa menurut kepercayaan dan keagamaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke ya, terima kasih Imam ya. Ingat tetap di rumah ya, jangan kelayapan, jangan keluyuran karena kita masih pandemi. Kalaupun kalian harus terpaksa keluar rumah, ada kepentingan, tetap gunakan masker, jaga jarak, hindari kerumunan, dan rajin cuci tangan ya. Kita sama-sama berdoa, semoga pandemi ini segera berakhir supaya kita bisa segera tatap muka ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh lift anak-anak ya. Jangan lupa nanti kerjakan Iya, Bu. pengetahuannya. Iya, Boleh, Bu. Lift. Baik, Bu. Iya, Bu. Andi.